Bang, saya mau tanya, adakah pernyataan yang disampaikan, ini saya baca dari pernyataan polisi, dengan lemas, maksudnya Saiful Jamil yang menyatakan ini ya, dengan lemas menjawab sembari mengangguk-anggukkan kepala, ia pun akhirnya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Saya hilaf, tutur Saiful Jamil, pada saat proses di BAP. Ya, saya bilang tadi, pada saat di BAP pertama kali kondisi... Pertanyaannya betul atau tidak? Tidak. Saiful mengatakan saya hilaf. Tidak. Tidak betul? Tidak, kemarin sudah Tim pengacara Saiful Jamil, ya. Nazarudin Lubis mengatakan ini tidak betul? Tidak betul. Gitu. Kita akan uji di dalam persidangan nanti. Ya. Kita siap dan kita sudah mempunyai 5 alat bukti yang kita dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Yang mana tadi aja nggak disebutin tadi bukti-buktinya. Nanti kalau saya buka di sini telanjang, nanti di sana keburu 5, satu aja masa nggak disebutin, Bang? Satu, pertanyaan saya, itu kategori anak atau tidak? Sekarang 17 tahun ya, katakanlah ini anak. Kita bikin SIM, syaratnya umur berapa, Mas? 17. Punya KTP. Sudah bisa membawa mobil kan? Berarti dia sudah bisa menentukan hidup dia loh. Orang menyetir mobil. Oh, tapi kan Undang-Undang 354 2014 pelindungan anak. Ini kita di bawah 18 tahun termasuk dalam anak. Betul, setuju saya. Beda dengan bikin SIM dong, Bang. Bukan, ini kita kasih gambaran ya. Anak 17 ya. Sekarang anak macam apa yang tidur di tempat orang, keluyuran dan apa? Enggak, kalau dia bukan 17 tahun, bukti apa yang dimiliki oleh itu tadi Bang saya Nazar? bilang saya nggak mau telanjang di sini, saya mau di pengadilan, saya telanjangin nantinya. Saya Jadi buka maksud Abang korban bukan berusia 17 tahun, di atas 17 tahun. Ya lebih lah, saya yakin. Nanti kita akan... Bukti apa yang Abang miliki? Ya makanya nanti di persidangan, makanya ikuti terus persidangan. Jadi saya ragu nih punya bukti apa enggak nih? Ada. Dari 5 satu aja nggak dikasih soalnya. Itu pasti Bang, saya share. Ada berapa sih tim pengacara Saiful Jamil? 9. 9, banyak sekali. Iya, terdiri dari tim investigasi dan negosiator, ada tim IT, tim undercover, ada tim istilahnya cavalry, infanteri, ada... Serius banget ya? Serius, karena ini disangkakan dengan pasal 82, ancaman maksimal 15 tahun. Betul. Dan denda, maksimal 5 miliar rupiah, luar dan biasa. Dan ini emang. kita dipertaruhkan nama besar Ipul, kredibilitas, kontrak-kontrak dia, ya hanya berita-berita atau sangkaan, saya yakin masih obscurable, tidak jelas dasar hukumnya, runtutan itu kalau istilahnya dalam orang film tuh ngedit itu jump shot gitu loh, adegan-adegannya putus gitu loh, nggak ada runtutan gitu loh. Baik. Jadi membuat penonton ini apa bener? Nggak mungkin. Kenapa? Skenario-nya kurang canggih, penulisnya nggak bagus itu. Soalnya sutradaranya nggak mau kasih tahu. Sutradaranya mesti ambil sutradaranya ambil dari IKJ itu yang bagus-bagus tuh. Oke, Bang, terima kasih. Kita buktikan nanti perkembangan di pengadilan seperti apa. Ada kronologi BAP yang dibuat oleh polisi, ada kronologi juga yang diyakini oleh tim pengacara Saiful Jamil, dan dibuktikan nanti di pengadilan sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Karena sekali lagi pasalnya bukan main-main. 15 tahun penjara dan maksimal 5 miliar rupiah denda. Dan juga Saiful Jamil punya jutaan penggemar yang luar biasa. Reputasinya dipertaruhkan. Baik, terima kasih Bang Nazarudin Lubis, tim pengacara Saiful Jamil, telah memberikan waktu di program Aiman. Begini, rekan-rekan, penangguhan itu diatur di dalam KUHP. Itu merupakan hak tersangka. Tetapi bukan kewajiban penyidik untuk meng-ACC atau menyetujui. Karena kami punya pertimbangan sendiri. Ya, tetapi hak mereka atau hak tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan itu haknya mereka. Itu diatur di undang-undang. Saudara, saya temui khusus kriminolog, penulis, peneliti, banyak. Tapi 2 hal yang jadi titik berat, LGBT dan dunia hiburan. Kang Maman Suherman. Apa kabar, Aiman? Baik, Kang Maman. Kenapa, saya mau tanyakan dulu, kenapa mesti 2 ini, LGBT dan dunia hiburan? Saya kuliah di Kriminologi UI 84. Tahun 87 saya harus bikin skripsi. Saya tertarik pada fenomena trafficking sebenarnya pertama, perdagangan manusia. Karena saya pernah melakukan penelitian di satu daerah di pantai utara Jawa. Saya melihat bagaimana sebuah daerah bisa hidup karena ada perdagangan manusianya. Kepala desa itu memfasilitasi penari-penari dompret untuk menari tiap malam, umur belasan tahun. Musik dibunyikan mulai setelah sholat isya selesai. Supaya apa? Supaya nelayan-nelayan di pantai mau menjual ikannya di tempat pelelangan ikan di desa itu. Jadi daya tarik. Jadi daya tarik. Kalau tidak ada dompret di situ, mereka akan ke desa lain. Ekonomi dompret berhenti. Yang belasan tahun. Penari-penari dompret yang begitu saya temui umur 14, 15, 16 sudah nikah. Oh, baru 3 kali, Mas. Baru 4 kali.
Dan ketika saya meneliti, saya bersama seorang teman perempuan, saya mencari kamar di situ saja, mereka bilang, saya cari 2 kamar ya, ngapain 2 kamar, 1 kamar aja. Saya bukan suami istri, nggak apa-apa, di sini biasa. Jadi begitu longgarnya nilai di daerah itu. Di daerah mana itu? Di Pantai Utara Jawa Barat. Di Pantai Utara yang kalau musim panen nikah, kalau musim kering cerai. Lalu kemudian... Tapi itu kan dulu, jadi sekarang nggak apa-apa dong sebutin daerahnya, kabupatennya. Sekarang sudah berubah pasti kan? Udah berubah, tapi di sepanjang Pantai Utara, Indramayu, Cirebon, dan sebagainya, fenomena-fenomena itu kan Oh, tidak hanya satu kabupaten? tidak hanya satu Yang jadi penelitian kabupaten. pada waktu itu adalah? Masuk ke Cirebon. Tapi di kriminologi tentang pelacuran itu sudah sejak tahun 70-80 sudah dibuatin skripsi. Nah, saya kemudian mencoba mencari yang lain dan akhirnya saya menemukan satu fenomena yang saat itu sangat tidak dipercaya oleh siapapun, oleh pembimbing skripsi saya sekalipun, tentang perempuan-perempuan yang dipaksa melacur untuk sesama jenis. Tahun 87. Jadi perempuan-perempuan yang dijerat untuk menjadi pelacur lesbian. Di Jakarta? Di Jakarta, dan saya kemudian meneliti di 8 kota. Titik-titik pertemuan para lesbian, gay, biseksual waktu itu. Dan saya kemudian memfokuskan di Jakarta Pusat dengan 15 narasumber saya. Dan selama 2 tahun saya bekerja di dalam kelompok itu secara diam-diam. Saya masuk menyelusup menjadi sopir salah seorang pelacur lesbian. Tanpa ketahuan oleh germonya selama 2 tahun. 2 tahun? Selama 2 tahun. Jadi saya tahu betul jaringan-jaringan mereka, diputar ke daerah mana saja di 8 kota. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Solo, Bali, Palembang, dan Padang waktu itu. Saya keliling untuk melihat fenomena itu. Bagaimana orang Itu menjadi masa penelitian Anda pada waktu itu? Selama 2 tahun saya turun lapangan. Tahun 87, 89 ada di Indonesia fenomena seperti itu. Dan bukan hanya di Jakarta? Bukan hanya di ada Jakarta. Ada di 8 kota tadi Anda sebutkan? 8 kota, dan tidak cuma melibatkan selebriti. Ada selebriti di situ? Ada selebriti, ada orang biasa, ada pejabat, ada dosen, ada guru yang saya kenal-kenal semua lah. Adakah kaitan antara LGBT dengan dunia hiburan? Begini, saya punya satu buku yang Boki 1 itu. Ketika saya masih jadi wartawan masih di Gramedia, kebetulan waktu itu tabloid Citra khusus untuk dunia hiburan. Pada satu hari datang seorang ibu membawa anaknya umur 16 tahun perempuan. Apa yang dilakukan ibu itu? Datang ke ruang saya, minta pintu ruang pemret dikunci, lalu cuma bilang satu. Saya akan tinggalkan anak saya 2 jam, terserah bapak mau apakan, yang penting dia jadi artis. Anda bayangin nggak? Jadi bukan cuma dunia LGBT. Anak umur 16 tahun, ketika kemudian saya mengatakan, saya orang keberapa yang didatangi oleh ibumu dan membawa kamu? Om orang ke-6. Yang 5 ya tidur sama saya. Ibunya menjual anaknya Ibunya untuk menjual dijadikan anaknya artis. untuk jadi artis. Dan di lokasi syuting saya melihat ada ibu yang siap melayani orang-orang yang berkepentingan di dunia hiburan itu. Tidur dengan orang-orang itu asal anaknya jadi Anda artis sebagai apa juga. waktu itu? Sebagai wartawan. Yang dianggap bisa mengorbitkan Bisa anak itu menjadi mengorbitkan artis. dan menjadikan dia cover di tabloid saya. Itu yang mereka inginkan. Tetapi juga ada memang germo-germo yang punya anak, yang punya PSK-PSK, ingin menaikkan harga PSK itu, memaksa supaya dimunculkan dalam sinetron, dimunculkan dalam layar lebar, peran apapun. Yang penting dia kemudian terlihat di layar kaca sebagai artis, itu yang mendongkrak harga mereka. Bahkan ini satu ilustrasi lagi, saya pernah mengajar di satu kelas inspirasi di daerah Bekasi, daerah miskin di Bekasi, tempat di mana banyak sekali pemulung, keluarga pemulung. Saya tanya, cita-citanya jadi apa anak-anak kelas 4 SD? Yang laki-laki bilang, saya nggak ingin menyalahkan siapa yang dia idolakan. Yang laki-laki bilang, saya mau jadi seperti Olga, almarhum. Yang perempuan bilang, saya mau jadi seperti Zaskia Gotik asal tidak ketemu cowoknya itu, Vicky. Saya nanya, kenapa? Mereka pendidikannya tidak tinggi, tapi penghasilannya miliaran. Mimpi untuk mendapatkan uang dengan cepat dan melihat dunia hiburan sebagai tempat yang paling bagus untuk itu sudah mimpi dari anak-anak kelas 4 SD sampai kelas 6 SD.